Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek sistem informasi stok gudang tekstil yang telah saya buat. Dan di sini pada proyek ini perusahaan di mana deskripsinya perusahaan tekstil Indotek memiliki sebuah gudang besar yang menyimpan berbagai jenis kain. Perusahaan membutuhkan sistem basis data untuk membantu mencatat stok barang, penerimaan dari supplier, dan pengeluaran ke bagian produksi. Sistem ini harus mampu mendukung pelacakan stok berdasarkan jenis kain supplier dan riwayat transaksi. Oke, untuk kebutuhan sistem di sini ada barang kain. Yang pertama ada barang kain, yang kedua supplier, yang ketiga penerimaan barang, dan yang keempat pengeluaran barang. Dengan atribut-atribut yang tadi yang telah di sini pada barang ada kode kain, nama kain, warna, jenis bahan, ukuran, dan jumlah stok. Pada supplier juga ada ID supplier, nama supplier, alamat, nomor kontak. Dan pada penerimaan barang ada nomor terima, tanggal terima, dan juga ID supplier. Setiap penerimaan memiliki detail kode kain, jumlah diterima, harga per unit. Dan yang keempat ada pengeluaran bahan, ada di mana nomor keluar dan juga tanggal keluar. Setiap pengeluaran memiliki detail kode kain dan jumlah kain. Oke, yang pertama di sini tugas yang harus dikerjakan yaitu membuat identifikasi entitas dan atribut, yang dimana kita harus membuat data identitas yang tadi di atas dengan atribut-atributnya lengkap. Oke, baik, kita sudah membuat database dan juga entitas-entitas yang tadi diharuskan ya, kita coba munculkan dan kita bantu jelaskan juga dari entitas satu persatu yang telah saya buat. Maaf, bukan kita so database dulu untuk melihat yang telah dikasih nama. Nah, di sini untuk nama yang kita kasih untuk database kali ini yaitu gudang tekstil Indotex. Kita masuk aja ke database gudang Indotex. Oke, kita sudah masuk ke gudang tekstil Indotex. Kita di sini coba lihat saja tabel yang telah dibuat. Nah, di sininya tabelnya kita ada tambahan yaitu di detail penerimaan dan juga detail pengeluaran. Nanti saya akan coba bantu jelaskan juga ya untuk entitas yang baru ini di luar dari seharusnya di luar dari kebutuhan sistem yang diperlukan pada tugas kali ini. Oke, yang pertama kita ada pada kita kita lihat saja di barang ya. Oke, kita masuk ke tabel barang. Kita munculkan tabel barang, maksudnya mohon maaf, pada tabel barang ini. Nah, di sini fungsinya untuk menyimpan informasi kain pada tabel barang ini ya. Nah, pada tabel barang ini atributnya kode kain menggunakan primary key, dan di sini juga ada nama kain yang menggunakan tidak menggunakan kayak apa-apa, cuma di sini menggunakan varchar dan juga ada int. Nah, di sini saya atributnya sudah menyesuaikan dengan yang ditugaskan, itu ada kode kain, nama kain, warna, jenis bahan, ukuran, dan jumlah stok. Oke, untuk selanjutnya kita ada ke supplier. Kita coba masuk ke supplier saja ya.
Nah, pada supplier ini menggunakan ada atribut yang mana sudah saya sama persis yang ditugaskan, itu ada ID supplier, nama supplier, alamat, video, nomor kontak. Di sini ID supplier menggunakan primary key ya, yang dimana ada extra auto increment juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke penerimaan barang. Penerimaan ini di penerimaan ini nomor terima, tanggal terima, dan juga ID supplier. Nah, ini fungsinya untuk mencatat transaksi penerimaan yang menggunakan kita di atribut nomor terima menggunakan primary key, untuk tanggal terima menggunakan sini hanya untuk tanggalnya saja ya, dan untuk di ID supplier kita menggunakan FK, yaitu franchise. Nah, kita lanjut ke detail penerimaannya. Nah, di sini saya membuat detail penerimaan tambahan. Saya di sini menggunakan tambahan detail penerimaan yang berfungsi di mana untuk menjelaskan item dalam penerimaan. Nah, ada nomor terima, ada rangkaian dan di sini atributnya ada nomor terima, kode kain, jumlah diterima, dan harga per unit. Di sini untuk keynya menggunakan primary key dan juga front key. Selanjutnya kita ke detail kita ke pengeluaran dulu. Kita munculkan ke pengeluaran. Pada pengeluaran ini saya sudah cocokkan dengan atribut yang ditugaskan, yaitu nomor keluar dan juga tanggal keluar. Nah, di sini fungsi pengeluaran ini untuk mencatat transaksi pengeluaran. Nah, saya tambahkan juga di sini ada detailnya, detail pengeluaran. Kita coba munculkan ya. Gitu. Nah, detail pengeluaran ini fungsinya untuk menjelaskan item dalam pengeluaran. Ini menggunakan atribut nomor keluar, kode kain, dan juga jumlah keluar yang nah, di sini ada menggunakan front key dan primary key juga ya. Oke, untuk selanjutnya ada saya sudah membuatkan juga DRD entity relationship diagram. Nah, saya di sini ditugaskannya untuk menggunakan notasi crossword atau chain notation. Nah, saya tunjukkan ada yang telah saya buat. Sebenarnya di sini ada kurangan dalam IRD yang sudah saya buat, tapi sudah saya kumpulkan jadi benar lagi. Saya coba jelaskan saja yang sudah saya buat. Di sini ada barang. Nah, barang ini untuk relasinya ada satu barang dapat muncul di detail penerimaan dan juga satu barang di detail pengeluaran. Yang kedua ada di supplier ini dengan atribut-atributnya. Nah, di sini relasinya satu supplier dapat melakukan banyak transaksi penerimaan. Harusnya saya di sini membuat juga penerimaannya. Nah, pada di sini yang ketiga ada di penerimaan. Di detail penerimaan ini relasinya ditemani antara penerimaan dan juga barang. Harusnya saya juga buat. Nah, yang ketiga ada di detail pengeluaran. Detail pengeluaran ini
fungsinya untuk eh, sorry maksudnya relasinya milih money antara pengeluaran dan juga barang. Nah, pada pengeluaran di sini suatu pengeluaran dapat memiliki banyak pada detail pengeluaran di sini ya. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan ERD, kita ke skema rasional. Karena di sini juga ada kita harus mengkonversikan ERD ke dalam skema rasional, dan juga tampilan struktur tabel, nama tabel, atribut, tipe data, PK, dan juga FK-nya. Oke. Di sini tabelnya pada barang menggunakan atribut kode kain, nama kain, warna, jenis bahan, ukuran, dan juga jumlah stok. PK-nya menggunakan kode kain, dan yang kedua tabel kedua ada supplier. Supplier ini menggunakan atribut ID supplier, nama supplier, alamat, dan juga nomor kontak. Nah, pada primary key ini yang digunakan yaitu pada atribut ID supplier. Nah, yang ketiga, tabel ketiga ada di penerimaan. Penerimaan ini menggunakan atribut, nomor terima, tanggal terima, dan juga ID supplier. Nah, untuk di sini kita menggunakan dua key, yang dimana menggunakan front key dan juga primary key. Nah, di sini untuk yang primary key yaitu pada atribut nomor terima. Nah, untuk front key-nya di sini ada ID supplier ke supplier. Tabel yang keempat ada di detail penerimaan. Di detail penerimaan ini menggunakan yang dimana atributnya nomor terima, kode kain, jumlah diterima, dan juga harga per unit. Oh, maaf. Di sini yang digunakan ada primary key pada atribut nomor terima dan juga kode kain, dan juga kita menggunakan front key yaitu nomor terima ke penerimaan dan kode kain ke barang. Selanjutnya yang kelima ada tabel pengeluaran. Pengeluaran ini menggunakan ada atribut yang nomor keluar dan tanggal keluar saja. Nah, di sini saya hanya menggunakan primary key yaitu lembar keluar. Nah, yang terakhir dari detail pengeluaran. Detail pengeluaran ini menggunakan atribut nomor keluar, kode kain, dan juga jumlah keluar. Di sini primary key-nya menggunakan nomor keluar dan juga kode kain, dan untuk nya kita menggunakan nomor keluar ke pengeluaran, kain ke barang. Oke, saya rasa cukup sekian karena ini untuk implementasi SQL yang sudah saya buat saja. Di sini saya menggunakan ini hanya bukti untuk pembuatan saya dalam tabel. Untuk penjelasan singkat, yang barang ini, barang kita menyimpan semua jenis kain beserta detail dari warna, ukuran, jenis bahan, dan stok. Dari supplier ini adalah untuk mitra pengiriman kain, data penting untuk keperluan logistik dan audit. Di penerimaan adalah catatan transaksi masuknya kain dari supplier. Di detail penerimaan ini menjelaskan jumlah dan harga kain yang diterima dalam suatu transaksi. Nah, pengeluaran adalah catatan pengiriman kain ke bagian produksi. Dan yang terakhir ada detail pengeluaran menjelaskan jenis dan jumlah kain yang dikeluarkan dari gudang. Ya, saya rasa cukup sekian. Bila ada kurang atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.